Oke, hari ini gue menjawab sebuah pertanyaan dari Instagram untuk konten pecahkan. Dia nanya, kapan, namanya Agung.Hidayanto, kapan seseorang bisa disebut sebagai stand-up comedian? Kita mulai. Nah, ini pertanyaannya menarik karena memang banyak orang ngaku-ngaku stand-up comedian terus nggak lucu gitu. Bukan nggak lucu ya. Yang jadi masalah itu, ini orang baru naik sekali, open mic, pecah pun tidak nih. Tapi dia naik. Dia ngerasa lucu, dia ngerasa sukses karena mungkin naik panggung open mic itu adalah cita-cita dia. Udah naik, di foto sama temennya, di Ketawa Comedy Club misalnya, atau di sebuah open mic, terus dia taruh di foto profil Instagram atau foto profil Twitter atau di WhatsApp, abis itu bionya adalah stand up comedian CP nomor telepon. Nah, orang itu nggak tahu gimana ceritanya, dapat job, kasih job stand up, nggak lucu. Terus disalahin, gimana sih stand up comedian nggak lucu? Pertama menurut gue yang goblok yang ngasih kerjaan ya. Ya lu modalnya cuman bayaran kecil sih. Jadi lu tahu sih yang ngasih kerjaan tuh pengen pakai yang profesional tapi duitnya nggak cukup. Terus ada satu orang mau dikasih bayaran cuma 50.000 untuk stand up. Terus dikasih lah job, terus nggak lucu, terus dia nyalain yang stand up. Makanya nyalain stand up comedian, yang bego dia. Kan lu bayar 50.000 yang dapet ya gitu. You pay peanuts, you get monkey. Ngerti ya maksud gue? Oke, jadi terus jadi masalah kan. Terus seorang bisa disebut stand up comedian kapan? Sebenarnya kapanpun orang bisa ngaku, siapa yang mau ngelarang? Lu misalkan sekarang nggak pernah stand up sekalipun, terus lu ngaku stand up comedian, ya bisa. Bisa. Kapan seseorang bisa dianggap sebagai stand up comedian? Kapanpun dia mau ngerasa diri stand up comedian. Cuma nanti kemampuan dia yang akan membuktikan. Ini udah jawaban paling benar. Karena kalau misalnya gue bilang nih, kapan seseorang bisa menyebut dirinya sebagai stand up comedian? Ketika dia udah mulai berpenghasilan sebagai stand up comedian. Berarti secara keprofesian, dia adalah stand up comedian. Karena udah mulai nerima duit dari stand up comedy. Tapi sebenarnya, kalaupun ada orang open mic terus dan lucu, walaupun nggak pernah dapat job, jadi stand up comedian gimana dong? Orang dia lucu, bahkan stand up comedian yang udah profesional aja terhibur ngeliat orang ini di open mic. Jadi, dibilang bisa disebut stand up comedian ketika sudah mulai berprofesi sebagai stand up comedian, udah dapat duit gitu, nggak juga. Karena bisa aja ada orang nggak pernah terima job, nggak pernah terima duit dari stand up, tapi stand up di open mic dan lucu mulu, bisa dianggap stand up comedian. Jadi emang jawaban paling benar adalah kapan seseorang bisa disebut sebagai stand up comedian? Ketika dia ngerasa dirinya stand up. Ya kan, gue bisa aja naruh di bio Instagram gue, penyanyi. Siapa yang mau ngelarang gue? Ya bisa. Pertanyaannya, gimana caranya gue meyakinkan orang kalau gue beneran penyanyi, suara gue beneran bagus? Gimana caranya orang bisa percaya itu? Kan itu yang jadi masalah. Mengaku aja. Dan gak penting kan? Sekarang gini, kalau misalnya gue ngaku Presiden Uganda, signifikansinya apa emang? Emang gue tiba-tiba langsung jadi Presiden Uganda? Kan enggak, mengaku aja. Lu mau ngaku jadi stand up comedian sih silakan. Kalau misalnya ada orang bayar lu terus lu nggak lucu, terus yang disalahin stand up comedian secara umum, yang goblok yang bayar. Lagian ngasih job ke orang tapi nggak pernah ngeliat orang di stand up. Gue pernah tuh. Dulu sih, Bang Panji, saya ngiyakinin bos saya untuk pakai Bang Panji susah banget. Soalnya waktu itu kantor kami pernah pakai stand up comedian, nggak lucu, bos saya marah gitu. Terus gue bilang, siapa stand up comedian? Terus dia nyebut nama. Gue bilang, siapa itu? Nggak tahu bang. Tapi dia ngaku stand up comedian. Lu dapet dari mana? Dari Twitter. Nemu orang itu? Ya, apa ya? Pokoknya dikasih orang atau gue juga lupa. Tapi dia nemu di Twitter, terus lihat itu stand up comedian. Terus gue tanya, terus lu pakai ini orang, lu bayar? Iya, lu bayar berapa? Sekian gitu, berapa ratus ribu. Lu pernah ngeliat dia stand up sebelumnya? Belum pernah sih bang. Bukankah yang salah lu emang, kata gue. Lalu bayar orang untuk melakukan pekerjaan, lu gak pernah ngeliat orang ini melakukan pekerjaan itu sebelumnya.
Yang salah bukan tuh bocah. Itu bocah mungkin happy aja. Hah? Kenapa gue yang dikasih kerjaan ini ya? Bahkan sebenarnya di toko-toko buku, lu bisa ngelihat buku teori stand up ditulis sama orang yang lu gak tahu pernah stand up atau enggak. Emang nggak boleh? Ya boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya lu beli buku itu, terus lu nggak tahu dia siapa, terus lu pakai teorinya, terus nggak membuat lu bisa stand up, yang salah ya lu lah. Kan lu nggak tahu dia siapa, lu nggak pernah ngeliat dia stand up. Banyak tahu. Gue tuh ke toko buku tuh, salah satu yang sering gue selalu cari itu adalah self-improvement atau buku-buku tematik seperti itu, untuk cari tahu ada buku belajar stand up apa aja sih, gue cari-cari. Dan kadang-kadang gue suka ngeliat, ini siapa-siapa aja ya, kok gue nggak tahu ini orang-orang ini. Terus gue jadi, justru itu ide gue kenapa gue bikin buku pecahkan, karena gue ngerasa, emang tanggung jawabnya ada di gue. Kenapa gue nggak nulis? Kan kalau ditanya, kenapa lu nulis buku ini, kan lu nggak pernah stand up. Lah yang stand up nggak pernah nulis, emang bener sih. Setelah mereka bercanda, terus bukunya Sam yang, apa sih itu, Tanpa Batas, buku Tanpa Batas, terus bukunya Ernest, terus Ernest pernah mengalih bahasakan buku. Setelah buku-buku itu emang belum pernah ada lagi anak-anak stand up bikin buku stand up. Yang jadi masalah adalah buku-buku itu banyak yang udah nggak cetak ulang, jadi nggak tersedia gitu. Nah terus orang pengen belajar stand up, yang stand up comedian profesional yang udah berkarir nggak pada nulis, ya masa dia nggak boleh nulis? Ya boleh aja sih. Ya, cuman gue kasihan sama yang mau beli. Sorry. Jadi gue bikin buku pecahkan. Saat ini masih dalam proses layout. Masuk ke rajin-rajin masuk ke pecahan.com. Soalnya pre-ordernya di situ. Tapi moga-moga bisa ngejawab ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut di video selanjutnya. Goks.